durunge tekamang sing akeh puji syukur nggo akhirat kota Cirebon kumpulanne para wali kang wis pada semeren ning gunung jati mumpung uno padang gulati agama Islam wajib den anuti kentrong kentrong suarane wis mumandang srengenge wis surup wayahe sore kota Cirebon kasebute kota muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehana Fitria dari SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Saya peserta dari Ayah Dilemaca. Dan sekarang saya sudah ada di Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lebih tepatnya, Keraton Kasepuhan berada di depan alun-alun Sangkala Buana. Saat ingin memasuki Keraton Kasepuhan, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Harga tiketnya di beberapa hari tertentu itu akan berbeda dan harganya dimulai dari Rp10.000 saja. Setiap pengunjung atau rombongan yang datang ke Keraton Kasepuhan akan ditemani oleh satu pemandu. Dan rombongan kami ditemani oleh pemandu yang bernama Bapak Satu. Di sini beliau menjelaskan secara singkat tentang sejarah Keraton Kasepuhan dari awal mula berdirinya hingga sekarang. Setelah Bapak Satu menjelaskan tentang sejarah Keraton Kasepuhan secara singkat, lalu di sini kita berjalan memasuki Keraton Kasepuhan dengan melewati Gapura Banteng. Lalu kita melewati pintu besar yang bernama Lawang Regol. Setelah melewati Lawang Regol, di sebelah kiri terdapat Museum Pusaka dan di sebelah kanan terdapat Langgar Agung. Langgar Agung itu untuk mushola. Nah, juga kalau acara Maulid Nabi itu bisa difungsikan untuk membacakan asrakalan atau asrokolan Alkitab Berjanji, ya, atau upacara panjang jimat di Cirebon ini sebutnya. Upacara panjang, turunnya panjang. Jadi di situ arak-arakannya panjang jimat itu atau Maulid Nabi itu dari istana diarak-arak lalu masuknya di sini. Nanti di sini dibacain asrakalan atau asrokolan Alkitab Berjanji atau martabahan atau sholawat. Itu kalau upacara turunnya panjang jimat. Ya. Di depan Museum Pusaka terdapat sebuah taman yang bernama Taman Kemandungan. Taman namanya Taman Kemandungan. Taman Kemandungan ya Bu ya. Kemandungan itu artinya pemberhentian. Karena di sini dulu untuk tempat istirahatnya pasukan sehabis perang ya atau latihan perang-perangan dengan kudanya istirahatnya di sini Bu. Nah, ini ada sumur namanya Sumur Kemandungan
Ya, sumur Kemandungan ini fungsinya sampai sekarang Adik, mohon maaf ya, itu untuk penjamasan keris, pencucian keris dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro. Ya, sampai saat ini. Saat memasuki Museum Pusaka, di sini kita kembali memberikan tiket yang sudah kita beli sebelumnya. Museum Pusaka ini telah diresmikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 18 September 2017. Ini fotonya Sultan Sepuh ke-11. Ini Sultan Sepuh yang ke-12. Ayahnya Pak Sultan Maulana. Nah, ini Sultan Sepuh yang ke-13. Nah, tadi ke-14. Ya, kalau yang ke-15-nya Pak Sultan Lukmanya belum ada fotonya ya. Yang boleh paling ada cari aja di Google ya. Atau di YouTube. Prajurit Cirebon atau Pajajaran. Ya ada ya, namanya pedang suduk. Ya kalau ini kujang, ciri khas Jawa Baratnya. Ini disebutnya keris brojol untuk orang yang ingin melahirkan. Oh, jadi kalau nggak keluar pakai ini ya? Iya, supaya gampang biasanya. Tapi medianya air. Air nanti airnya kerisnya bisa dicelupin atau dikasih doa. Ya nanti airnya nanti sama elang atau raden atau pangeran atau paraji dukun bayi. Kenapa dukun bayi? Karena dulu belum ada dokter. Ya, jadi nanti airnya dipolesi di perut atau diminumkan. Nanti insya Allah pada saat melahirkan jalannya bayi itu lancar. Brojol. Lalu di sini juga kita melihat beberapa barang peninggalan dari tokoh bersejarah. Di sini ada kereta Singa Barong yang memiliki banyak makna di dalamnya. Jadi kita langsung aja dengerin, ini dia penjelasan tentang kereta Singa Barong. Singa artinya Singarani. Singarani kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia artinya yang memberi nama. Kalau barong artinya bareng-bareng kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya sama-sama. Jadi yang memberi nama kereta Singa Barong orangnya itu sama-sama atau Singaraniye bareng-bareng. Ya, dibuat pada tahun 1549. 1549, mohon maaf, dibuat atas perwujudan 3 makhluk prabangsa atau 3 binatang. 1, tolong dengerin ya, itu belalai gajah melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India yang beragamanya Hindu. Kepala naga sama tanduknya atau liang itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina, Tiongkok, tapi yang beragamanya Buddha. Nah, kalau sayap burung Garuda atau paksi itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir, tapi yang beragamanya Islam. Cirebon sayap burung Garuda itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina, dan Mesir atau Hindu. Selain menyimpan barang pusaka dan alat perang zaman kerajaan, Keraton
Kasepuhan juga menyimpan beberapa gamelan, diantaranya gamelan sekaten dan gamelan kodok ngorek. Pusaka Sunan Gunung Jati. Sayangnya saat kami berkunjung ke Keraton Kasepuhan, ruangan tersebut ditutup karena hanya dibuka pada hari Minggu saja. Baju yang biasa dipakai saat berperang. Dari museum, sekarang saya sudah ada di bangunan besar bernama Lawang Pintu Gledegan. Nah, dari sini kita akan masuk ke inti keraton di dalam yang biasanya ada ikon untuk kota Cirebon. Langsung aja kita masuk. Dan sekarang kita sudah ada di kawasan istana. Setelah melewati pintu Bukbacem, dapat kita lihat di depan sana ada bangunan yang bernama Langgar Alit yang biasanya difungsikan untuk tadarus setelah sholat tarawih. Setelah kita melihat dari isi Keraton Kasepuhan, sudah selesai juga vlog dari saya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya berikan tentang Keraton Kasepuhan. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat datang kembali di video Febri kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nur Alicia Putri Griasal dari komunitas Aliansi Banyak Baca Banyak Ilmu atau Ababil dari SMP 10 Kota Cirebon. Saya merupakan peserta cikal dasar yang diselenggarai oleh Gilemaca Kota Cirebon. Dan saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Art Girl dan Setsuko Negishi dan kawan-kawannya. Sebelum saya mereview buku ini, saya ingin memberitahu beberapa tokoh-tokohnya. Di buku ini terdapat beberapa tokoh, yaitu Setsuko Negishi, Aoki, Koko, Umehara, dan Satsuki Kusuma, Kakuroba, dan kepala sekolah. Buku ini menceritakan tentang klub gambar yang ingin dibubarkan oleh kepala sekolah karena anggota mereka yang sedikit dan mereka tidak memiliki prestasi. Mereka yang kesal pun akhirnya menentang kepala sekolah dan mereka meledakkan kembang api di rooftop. Hampir beberapa orang terkena percikan kembang api tersebut. Akhirnya mereka semua pun dihukum oleh kepala sekolah dan mereka tidak memiliki ruangan klub lagi. Akibat ruangan klub mereka dijadikan kelas tambahan untuk pulang sekolah, sehingga barang-barang yang tadinya berada di ruangan klub dipindah ke gudang. Akhirnya mereka pun menggambar dimanapun yang mereka mau. Suatu hari mereka menggambar mantan ketua kapten klub bisbol di ruangan klub bisbol, yaitu Kakuroba. Anak-anak yang mengidolakan Kakuroba pun mengetahui itu dan meminta Setsuko untuk memberikan gambar Kakuroba kepada mereka untuk diketahui oleh kepala sekolah, sehingga mereka disuruh mengembalikan uang tersebut kepada orang yang membeli gambar tersebut. Dan ketika saat upacara, kepala sekolah memberi pengumuman bahwa setiap klub memiliki minimal 5 anggota. Hal tersebut membuat kesempatan kepala sekolah untuk membubarkan klub tersebut karena klub tersebut beranggota 4 orang. Mereka pun khawatir dan mencari orang untuk masuk klub tersebut. Akan tetapi tidak ada yang ingin masuk ke klub tersebut karena mereka pikir anggota klub gambar berisikan orang-orang aneh. Namun pada suatu hari di saat mereka sudah hampir menyerah, ada satu orang murid yang bernama Satsuki Kusuma mendaftarkan diri menjadi anggota klub tersebut. Walaupun Satsuki Kusuma agak aneh, tetapi Setsuko menganggap Satsuki Kusuma adalah penyelamat bagi klub mereka. Akhirnya Setsuko dan teman-temannya pun bekerja part-time dengan cara menggambar di pintu gulung di pusat pembelanjaan Niko-Niko. Namun pada suatu hari, Aoki yang memiliki bakat di bidang gambar yang cukup bagus jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit di ruang UGD. Akhirnya mereka berempat pun berusaha membuat patung Kakuroba dari lempung tanpa bantuan Aoki. Di apartemen pembina klub mereka untuk mengikuti lomba pentas seni satu provinsi. Namun mereka gagal akibat lempung yang berada di lengan kanan patung Kakuroba terlepas. Akan tetapi terdapat wawancara dari suatu channel televisi mewawancarai kepala sekolah mereka untuk menjaga nama baik sekolah. Kepala sekolah pun akhirnya mengakui klub gambar tersebut. Dan akhirnya klub gambar tersebut mendapatkan ruangan klub mereka kembali. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyerah walaupun orang merendahkan kita, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
saya Najwa Setianailani Rahma. Saya adalah peserta dari program Cikal Dasar oleh Gelemacas Sekota Cirebon. Saya berasal dari komunitas Al-Taqiyah, Aliansi Banyak Baca Banyak Ilmu oleh SMPN 10 Kota Cirebon. Hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Sarjana Misterius oleh Dimas Kawan Series. Buku ini ditulis oleh Georg Clayton dan diterbitkan pada tahun 2022 oleh PT Gramedia Pustaka Pusat. Buku ini memiliki jumlah halaman 246 dengan 23 bab di dalamnya. Dari buku ini saya bisa mengambil 3 insight yang paling menarik bagi saya, yaitu yang pertama, Dimas Kawan saat itu sedang duduk santai di Puri Nights tempat mereka berkemah. Tiba-tiba mereka didatangi oleh segerombolan orang pasar malam yang menyuruh mereka untuk pergi karena mereka merasa tak nyaman dengan kehadiran anak-anak seperti Dimas Kawan itu. Yang kedua, berita seorang sarjana yang dilaporkan menghilang, yaitu Terry King, ternyata diculik oleh. Yang kedua, berita tentang seorang sarjana yang dilaporkan menghilang sejak 2 bulan yang lalu, yaitu Terry King, ternyata diculik oleh rekannya sendiri, yaitu James Pottersam, dan dikurung di sebuah puri Maret tua tempat Dimas Kawan berkemah. Di situ ia diculik karena James Pottersam ingin menguasai keahlian dan juga penelitian mirip Terry King sebelumnya. Yang ketiga, Dick yang memang pada saat itu sedang menyerobong dan melihat burung-burung gagak di atas menara tua, tiba-tiba ia melihat ada seorang wanita yang merenung di sebuah jendela kecil menara. Dimas Kawan yang penasaran pun memeriksanya pada malam hari, dan mereka pun menemukan ada lorong rahasia menuju menara tersebut. Yang keempat, James Pottersam yang memang ingin mengirim Terry King ke Eropa untuk disembunyikan, digagalkan oleh Dimas Kawan yang mengetahui rencana tersebut. Tapi sayangnya Dimas Kawan pun tertangkap dan akan dikirim ke Eropa. Untungnya Joe yang merupakan sepupu dari orang penolong api, orang pasar malam, pun meminta bantuan mereka, dan Dimas Kawan serta Terry King diselamatkan oleh orang-orang pasar malam. James Pottersam pun ditangkap dan diamankan oleh polisi. Amanat yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah, yang pertama, semua derajat manusia itu sama, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Yang kedua, janganlah merasa iri dengan pekerjaan orang lain, sebaliknya kita harus menjadikannya motivasi supaya kita bisa melakukan yang lebih dari mereka. Yang keempat, jangan pernah merasa putus asa dan minder Yang ketiga, jangan pernah merasa putus asa dan minder karena itu hanya akan menghambat kesuksesan kita. Sekian review buku saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.